Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Kita boleh kembali bersama-sama berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari pagi ini kita akan mengawali pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah doa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan, atas segala berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau sungguh baik atas kami. Dan pagi ini kami menghampiri Engkau. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu berbicara atas setiap kehidupan kami. Beri kami hati yang siap, beri kami hati yang terbuka untuk kami belajar akan ketetapan-Mu. Kami siap dibentuk, kami siap untuk dipulihkan. Dan mari Tuhan, Roh Kudus tolong setiap kami, agar kami dimampukan untuk kami mengerti dan menangkap firman-Mu. Agar kami semakin bijaksana, semakin berhikmat, dan kami semakin melakukan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, Tuhan mengurapinya, dan kami semua siap diberkati, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu ketika Anda tidak dikasihi suami. Dan tema ini secara khusus saya kupas untuk supaya Anda, para wanita yang mendengarkan firman ini, Anda semakin boleh dipulihkan dan semakin boleh bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membaca di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini dengan jelas secara fakta, maka dikatakan Lea itu tidak memiliki mata yang berseri. Artinya Lea adalah perempuan yang tidak cantik. Sedangkan Rahel adalah seorang yang memiliki sikap yang elok dan parasnya itu cantik. Ada sebuah perbedaan yang sangat menyolok antara kedua wanita ini. Lea adalah kakak daripada Rahel. Dan Rahel adalah adik daripada Lea. Dan kedua wanita ini adalah istri daripada Yakub. Nah saudara, kisah kehidupan Lea itu memang sangat menyedihkan. Lea adalah sebuah nama yang sebenarnya tidak pernah mendapatkan kekaguman di dunia ini. Karena memang Lea itu tidak memiliki mata yang berseri. Bahkan Lea tidak memiliki paras yang cantik. Secara eksternal, fisik daripada Lea tidak seperti Rahel. Kalau Rahel itu memiliki tubuh paras yang begitu sangat istimewa, cantik, elok sikapnya. Sedangkan kakaknya yaitu Lea, sama sekali ia jauh daripada kecantikan. Lea memang seorang wanita yang tidak cantik, matanya tidak berseri. Dia adalah gambaran wanita yang tidak pernah mendapatkan tempat yang utama. Gambaran daripada seorang wanita yang tidak pernah mendapatkan cinta, yang tidak pernah mendapatkan kasih dan perhatian dari seorang suami. Itu sebabnya Lea terperangkap dalam sebuah pernikahan di mana ia tidak dicintai oleh Yakub. Nah Bapak Ibu, ini sebuah fakta. Itu sebabnya Lea tidak pernah mendapatkan kekaguman di dunia ini. Itu sebabnya ketika seorang wanita melahirkan seorang putri atau melahirkan anak seorang wanita, maka kebanyakan daripada orang-orang di sekitar kita lebih memberikan nama Rahel kepada anak-anak putri mereka daripada memberikan nama yaitu Lea. Nah saudara, memang sangat
menyedihkan kehidupan Lea ini. Ia seorang perempuan yang memang tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan kasih, tidak pernah dicintai dengan penuh oleh suaminya. Dan ia memang tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Bapak Ibu, tentu kita sebagai wanita, kita tentu ingin dicintai, bukan? Kita tentu ingin disayangi. Sebagai wanita tentu Anda ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan tempat yang utama. Tetapi faktanya Lea tidak mendapatkan semuanya itu. Dan itu sebabnya ini sebuah penderitaan bagi seorang yang bernama Lea. Dan jika hari ini Bapak Ibu semua yang mendengar firman ini, khususnya Anda yang adalah seorang wanita, mungkin Anda adalah orang yang tidak pernah dikagumi oleh orang lain. Anda memang orang-orang yang terbelakang, yang tidak memiliki pendidikan yang mungkin lengkap. Anda memang mungkin seorang wanita yang tidak memiliki paras yang cantik. Mungkin Anda mengalami tubuh yang ada kendala, ada kecacatan. Dan mungkin Anda juga adalah orang-orang yang selalu ditempatkan di paling belakang, tidak pernah mendapatkan perhatian. Anda juga seorang istri yang mungkin hari-hari ini Anda tidak diperdulikan dan tidak diperhatikan suamimu. Saya berkata pada pagi hari ini, sekalipun kita seperti Lea, Anda adalah orang-orang yang memang tidak mendapatkan tempat yang terbaik di hati orang-orang yang ada di sekitarmu, di hati orang-orang yang memang seharusnya mencintai engkau. Pagi ini saya berkata, sekalipun kita tidak dikasih suami, tetapi perhatikan baik-baik, Alkitab itu sungguh luar biasa. Sekalipun kita tidak dikasihi, sekalipun kita tidak diperdulikan, sekalipun kita tidak diperhatikan, tetapi ada satu pribadi, perhatikan baik-baik, ada satu pribadi, yaitu Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Dia sangat peduli, Dia sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan kisah Lea ini di dalam Kejadian pasal yang ke-29, ayat yang ke-31, Bapak Ibu. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Perhatikan baik-baik. Ketika Lea tidak dicintai oleh Yakub, maka Tuhan membela Lea. Maka Tuhan memperhatikan Lea. Dan akhirnya Alkitab mencatat kandungan daripada Lea dibukakan oleh Allah, sementara Rahel kandungannya ditutup, alias ia mandul dan tidak bisa melahirkan seorang anak. Dan luar biasa, Tuhan memperhatikan Lea, Tuhan mengasihi Lea. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, mari kita akan baca di ayat yang ke-32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kasih yang luar biasa kepada orang-orang yang tidak dikasihi.
kepada orang-orang yang tidak pernah diperhatikan, kepada orang-orang yang tidak pernah mendapatkan perhatian, kepedulian dari orang-orang yang seharusnya mencintai dirinya. Saudara, Lea kandungannya dibuka oleh Tuhan, sehingga ia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ruben, yang kedua dinamakan yaitu Simeon, dan yang ketiga dinamakan Lewi, dan yang keempat ia berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhan," dan dinamai anak itu adalah Yehuda. Dan setelah itu memang Alkitab mencatat, sementara itu Lea tidak bisa melahirkan lagi. Tetapi di dalam kisah-kisah selanjutnya, maka Lea melahirkan beberapa anak yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ini sungguh membuktikan bagaimana ketika Anda mungkin tidak dikasih suami. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah Anda kecewa. Jangan pernah Anda kepahitan. Jangan pernah Anda membenci. Jangan pernah Anda marah dengan suamimu. Tetapi perhatikan baik-baik. Ada pribadi Tuhan yang sangat mengasihi engkau. Mungkin hari ini Anda tidak mendapatkan perhatian, kasih yang melimpah dari seorang suamimu. Tapi kasih Allah itu sanggup dan ia akan memberikan kasih itu kepadamu. Dan saya percaya hari itu Lea benar-benar mengalami lawatan kasih Tuhan dalam hidupnya. Lea benar-benar mendapatkan sebuah kasih yang sempurna dari Allah. Hari ini mari Bapak Ibu, hai para kaum wanita, jangan pernah mengharapkan kasih dari seorang manusia di muka bumi ini. Sebab kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia tidak ada yang sempurna. Tapi mari hari ini dapatkan kasih yang sempurna dari Allah. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Anda akan mendapatkan kasih yang sejati dari Allah. Sebab kasih Allah itu kasih yang sempurna. Kasih yang memberikan pemulihan, kasih yang memberikan sebuah sentuhan yang akan membuat kita benar-benar menjadi pribadi yang berharga di matanya. Hari ini mungkin Anda merasa tidak berharga. Hari ini mungkin Anda merasa tertolak dan dibuang. Tapi Allah tidak pernah membuang dan menolak kita. Allah tidak pernah menghakimi kita. Allah sangat mengasihi Anda. Mari para kaum wanita yang mendengar firman pada pagi hari ini, bersyukurlah jika hari ini mungkin Anda ada di posisi seperti Lea. Itu artinya Tuhan memang mengizinkan sesuatu terjadi. Tetapi percayalah, sekalipun kau harus melewati air mata, kepedihan, penderitaan dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, percayalah, engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau tetap menjadi wanita yang berharga di mata Allah. Engkau tetap dikasihi Allah. Dan engkau akan tetap mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini mari percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi Anda hari ini. Percayalah, kasih Tuhan itu sangat sempurna dan cukup bagi Anda. Terpujilah nama Tuhan dan tetap semangat. Mari doakan suamimu, tetaplah bersabar dan tetaplah bersukacita. Sebab engkau tidak sendiri. Engkau ada bersama Yesus yang mengasihi dan menyayangi hidupmu. Dan engkau sangat berharga di mata Allah. Selamat bekerja, selamat melayani, selamat beraktivitas, dan tetaplah semangat. Puji Tuhan, Shalom.